adalah Gajah Blora. Proses ekskavasi, preparasi, konstruksi, hingga peragaman fosil tersebut memakan waktu 4 tahun. Gajah berjenis kelamin jantan dan memiliki tinggi sekitar 6 meter, panjang 5 meter, dan berat 6-8 ton yang hidup sekitar 165.000 tahun yang lalu. Saya akan menjelaskan tentang fenomena batu paleolitik adalah tahap awal kehidupan prasejarah manusia hidup di alam terbuka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka hanya memanfaatkan bahan bambu mulia sebagai bahan membuat alat-alat sederhana berupa tapak, penalatan, dan perimbas, topping, dan awal kehidupan prasejarah paleolitik manusia hidup di alam terbuka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka hanya memanfaatkan batu mulia sebagai bahan membuat alat-alat sederhana berupa tapak, penelat, perimbas, dan topping cross. Termasuk penemuan batu di zaman paleolitik. Pertama, jasper merah ditemukan di Karangtunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kedua, jasper coklat, lokasi Bumbon, Galuh, Jawa Barat. Yang ketiga, kapak tunggang, bahan jasper merah. Kapak masa paleolitik berfungsi sebagai alat untuk menebang bawaan dan menjadi hewan buruan. Ketiga, kapak perimbas, bahan jasper coklat. Kapak masa paleolitik berfungsi sebagai alat untuk menebang bawaan dan menjadi hewan buruan. Contohnya ada di sini ya. Akan menjelaskan penemuan pada zaman Neolitik. Neolitik merupakan tahap berikut dari mana manusia sudah mengembangkan budaya bercocok tanam dan selain bahan batu dan batu mulia. Mereka sudah memanfaatkan tanah atau biasa disebut bentuk leher untuk membuat gerabah, serta memanfaatkan bongkahan batu sebagai peralatan upacara tradisi. Ada beberapa jenis batu pada zaman Neolitik. Ada agate, ada andesit, ada lempung, dan ada kalsedo dan jasa. Akan menjelaskan tentang bebatuan pada zaman Mesoliti. Pada tahap lanjut atau Mesoliti, gua sudah dimanfaatkan sebagai tempat hunian. Pemanfaatan batu dan batu mulia lebih beragam. Tidak hanya untuk membuat peralatan, tetapi juga untuk bahan membuat hiasan. Bebatuan Mesolitik yaitu agate, andesit, obsidian, kalsedon, jasper, dan biarsan basal. Ada beberapa penemuan di zaman Mesolitikum, yaitu serut bergulung, kancipan, gurdi, serut batu, berkotor, dan perhiasan batu. Ada beberapa jenis penemuan aksesoris. Di sini ada helium. Bahannya itu dari karelia. Jadi alat batu yang menyerupai kapak untuk menggali tanah atau menggali bata kayu. Kayak helium ini ditemukan di lokasi di Jawa Timur. Untuk lembaga dan juga bahannya ya ada lembaga lah. Buat lokasinya ada di Bojonegara, Jawa Timur. Dan ada juga gelang perahu berbahan campuran tembaga dan timah. Lokasinya ada di Bojonegara dan Jawa Timur. Di pinggir saya ada batu altar. Batu altar dalam bahasa Latinnya adalah altar stone. Lokasinya di Jawa Barat. Komponen bangunan berbentuk meja yang digunakan sebagai tempat untuk upacara keagamaan. Biasanya ditemukan di tempat-tempat yang dianggap suci. Di pinggir saya ada batu tegak monolit, bahan lokasi Jawa Barat. Peninggalan tradisi megalitik berupa tiang batu yang ditancapkan dalam posisi tegak. Sering diasosiasikan dengan bangunan pemujaan. Di belakang saya ini ada batu giling atau dengan nama latin Grindingson yang terbuat dari bahan andesit. Kemudian lokasinya itu ada di Sumatera Selatan dan digunakan sebagai alat penggiling untuk menghancurkan biji emas. Kemudian di sini ada kendi gerabah yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk tempat menyimpan air. Di pinggir saya ada tampan, bahan dari tembaga, lokasinya di Purbalingga, Jawa Tengah.
peralatan rumah tangga. Satu lagi, di sini ada bata candi. Nama istilahnya adalah Temple Bridge. Bahannya dari tanah liat, lokasinya Karawang. Bahan bangunan candi pada masa kerajaan. Di sebelah saya ada lumpang batu mortar stone, bahan andesit, wadah untuk menumpuk obat-obatan. Dan di sebelah saya ada dulang tinggi, bahan tembaga, lokasi Purbalingga, Jawa Tengah, peralatan upacara. Kemudian di sini ada lumpang batu dengan nama Latin mortar stone yang terbuat dari bahan andesit. Kemudian lokasinya ada di Bojonegoro, Jawa Timur, yang digunakan untuk menumbuk biji-bijian. Di belakang saya ada kerangka Babalus Paleokarabau. Rekonstruksi kerangka Babalus Paleokarabau berasal dari fosil yang dikumpulkan dari daerah Gandong, Biora, Jawa Tengah. Rekonstruksi dibuat oleh Museum Sejarah Alam, Leiden, 1935. Babalus Paleokarabau memiliki ciri tanduknya yang besar dan mempunyai panjang 2,5 sampai 4 meter dari ujung ke ujung. Tanduk tersebut ukurannya besar, bertambah hingga tua. Kerbo purba menjelajahi Pulau Jawa pada kala Pletesen Tengah sekitar kurang lebih 2,5 sampai 0,1 tahun yang lalui. Hidup di padang rumput dan rawa dengan hutan kayu terbuka. Di kerangka ini adalah Asiodactyla Owen 1843. Familinya adalah Bovidae, Gray 1821. Genusnya adalah Babulus. Spesiesnya adalah Babulus paleokarabau. Umur geologinya adalah Pleistosen. Lokasinya Gandung, Blora, Jawa Tengah. Di belakang saya ada kerangka gajah purba Stegodon trigonocephalus. Rekonstruksi kerangka Stegodon trigonocephalus ini berasal dari fosil yang dikumpulkan dari daerah Gandong, Blora, Jawa Tengah. Rekonstruksi dibuat oleh Museum Sejarah Alam Leiden 1935. Stegodon trigonocephalus pertama diidentifikasikan oleh Martin 1887 dari fosil yang dikumpulkan dan Junghun 1857 dan Raden Saleh 1867 dari daerah Pati Ayam dan sekitar Kadung Brubus, Pegunungan Kendeng. Gajah purba ini memiliki ciri gading lurus dan bagian ujung sedikit melengkung. Gading gajah Stegodon bersebelahan dan nyaris rapat, sehingga Stegodon saat meletakkan belalainya di kiri atau kanan gading, bukan di tengah-tengah gading seperti gajah saat ini. Di belakang saya di sini ada kerangka Rhinoceros sondaicus atau badak Jawa. Sejenis badak purba yang datang ke paparan Sunda atau Jawa sekitar 1.000 tahun lalu atau mungkin lebih awal. Cula badak ini berukuran kecil, biasanya kurang dari 25 cm. Hanya badak jantan dewasa yang memiliki cula. Rhinoceros sondaicus merupakan badak langka dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih hidup. Famili badak ini yaitu Rhinoceridae atau badak. Genusnya itu Rhinoceros dan spesiesnya Rhinoceros sondaicus. Untuk lokasinya berada di Trinil dan Lebah Bengawan Solo, Jawa Timur. Kolektornya itu Deins van den Minchbaum 1929 sampai 1942.